Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, SMP Budi Utomo Surakarta kelas 9 yang berbahagia semuanya. Pada pertemuan hari ini alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, kewarasan, masih diberi kelonggaran, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa belajar dan melanjutkan pembelajaran jarak jauh ya. Jadi meskipun kita sedang jauh, tapi hati kita dekat, ya. Itu yang harus kita ingat dulu. Dan insya Allah nanti dalam pembelajaran kali ini, untuk kabar bahagianya, insya Allah akan segera dilakukan pembelajaran tatap muka atau kalian bisa masuk sekolah kembali. Tapi nggak tahu kapan ya, insya Allah dalam waktu dekat ini. Jadi perlu ditunggu-tunggu sampai nanti hari H tiba, gitu ya. Oke, untuk pada pertemuan hari ini bersama saya Ki untuk pembelajaran matematika kelas 9. Insya Allah untuk kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai beberapa bab. Masih ada 2 bab yang harus kita selesaikan. Dan untuk pertemuan sisa, insya Allah masih tersisa sekitar 4 pertemuan lagi. Karena nanti pada akhir November, insya Allah tanggal 30 November, nanti akan dilaksanakan penilaian akhir semester atau PAS. Dan itu nanti menjadi tolak ukur, nanti bisa menjadi tolak ukur bagi kalian seberapa jauh kalian dalam menyerap ilmu yang sudah diberikan. Oke, kemarin ketika saya menjelaskan mengenai fungsi kuadrat, jadi kemarin sudah saya jelaskan mengenai materi yang ketiga ini, fungsi kuadrat yang sebetulnya sudah saya sampaikan kemarin ya. Tapi untuk kali ini akan saya ulang kembali, akan saya review kembali karena dalam beberapa komentar di dalam resensi mengenai kolom apakah ada yang belum paham, nah itu masih banyak yang belum paham. Nanti akan saya ulangi lagi terkait pembelajaran untuk materi fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat ini sebetulnya hanya melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi persamaan kuadrat. Itu ya anak-anak ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Tapi sebelumnya pastikan kalian sudah mandi, sarapan, dan cemilannya disiapkan dulu. Mungkin buat teh dulu atau mungkin pakai kacang Garuda kacang Garuda maksud saya ya. Kacang Garuda itu ono. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa berbentuk fungsi. Fungsi berarti disimbolkan dengan fx, ini ya. Karena ada kata-kata kuadrat, berarti nanti di dalam fungsi tersebut ada unsur variabel yang berderajat 2 ya. Untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Ini ya. Nah, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di sini keterangannya untuk a itu adalah koefisien ya dari variabel x pangkat 2. Masih paham ya? Ini mengulang di kelas 7 tentang persamaan linier. Nah, selanjutnya b itu adalah koefisien dari variabel x. Dan yang terakhir itu adalah c, yaitu konstanta. Ini ya, yang kita ulang. Jadi fungsi kuadrat itu bentuk umumnya ini dulu, harus kalian pahami ya. Yang harus kalian pahami dulu tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat. Baru nanti kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Ini harus kalian pahami dulu, harus kalian serap dengan seksama.
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, karena harus singkat, karena kalau nggak singkat nanti ya kita nggak bisa melanjutkan materi selanjutnya. Oke, bisa dipahami ya ini untuk fungsi kuadrat dari bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, fx ini sebetulnya bisa kita ubah atau bisa ada nama lainnya ya, nama lain atau karapan kalau dalam bahasa Jawa. Jadi fungsi fx itu bisa kita tuliskan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, ini ya. Jadi fx itu sama dengan y. Jadi di dalam fungsi kuadrat nanti terdapat dua variabel, yaitu maksud saya ada dua nanti variabel yang berbeda, yaitu x dan y ya. Meskipun nanti x-nya ini ada yang berderajat 2. Seperti itu anak-anak ya. Ini bentuk umum yang lain dari fungsi kuadrat. Bisa ditulis dulu di dalam buku catatan. Jadi dalam materi, setiap materi silahkan di dalam dicatat di dalam buku tulis atau buku catatan. Dan ada pun tugas-tugas bisa dilaksanakan, dikerjakan di dalam buku tugas. Oke, selanjutnya ini sudah ya. Fungsi kuadrat ini bentuk umumnya ini ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Lalu di dalam fungsi kuadrat ini nanti kita akan bisa membuat titik-titik ya, titik koordinat di dalam diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius itu apa? Diagram Kartesius itu seperti ini ya. Nah, masih ingat ya, seperti ini. Nah, ini namanya sumbu apa? Sumbu Y ya, sumbu Y atau yang dinamai nama lainnya adalah ordinat, sumbu ordinat. Terus yang mendatar ini adalah sumbu X yang dinamai dengan nama lain sumbu absis. Seperti itu. Nanti kita buat titik-titiknya. Nanti ada kaitan antara X dan Y. Seperti itu ya. Ini untuk awalan dulu. Nah, nanti di dalam fungsi kuadrat itu nanti akan terdapat grafik. Akan terdapat grafik dengan menggunakan fungsi ini nanti akan tergambar sebuah grafik yang membentuk sebuah ini. Misalkan ya, ini sumbu Y, ini sumbu E. Namanya apa? Parabola. Atau bisa nanti berupa seperti ini. Parabolanya ada yang telungkup ke bawah dan ada yang telungkup ke atas. Nanti akan ditandai dengan beberapa tanda yang membuat atau yang menghasilkan parabola itu telungkup ke bawah atau telungkup ke atas. Ini untuk grafik ya. Nah, nanti di sini ini ya, ada yang namanya titik balik di sini. Di sini juga ada titik balik. Kalau yang telungkup ke atas, yang terbuka ke atas, itu titik baliknya mesti minimal ya. Terus kemudian yang terbuka ke bawah itu nanti titik baliknya di sini. Ada titik puncak ya, ada titik puncaknya. Akan mendapatkan titik puncak. Nah, untuk mendapatkan titik puncak dari sebuah grafik parabola ya, titik puncak itu diperoleh dengan mendapatkan ya, di sini diperoleh dengan min B per 2A ya, koma. Terus kemudian untuk ini kan berarti titik X-nya, lalu titik Y-nya berapa? Titik Y-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A ya, seperti ini. Nah, min B per 2A, B kuadrat min 4AC per 4A ini didapat dari mana? Didapat dari sini tadi, dalam bentuk umum persamaan, dalam bentuk umum fungsi kuadrat. Oke, ini ditulis dulu, sudah ya. Selanjutnya
kita beri contoh untuk mendapatkan titik puncak dari fungsi kuadrat grafik parabola. Semisal ada sebuah fungsi kuadrat f(x) x pangkat 2 ditambah 2x ditambah ini misalkan 3x ditambah 2 seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan titik balik tadi atau titik puncak. Jadi namanya sama ya, titik puncak atau titik balik, bisa pilih salah satu, harus konsisten juga. Nah, untuk mendapatkan titik puncak tadi rumusnya adalah min B per 2A. Lalu ini B kuadrat min 4AC per 4A. Ini ya. Nah, langsung saja kita nanti substitusi atau kita gantikan huruf B, A, C itu dengan menggunakan angka yang sudah tersedia di dalam fungsi. Seperti apa kira-kira? Nah, ini ya, kita lanjutkan. Min B per 2A, otomatis kita nanti tuliskan min B-nya berapa? 3 ya, per 2A. A-nya berapa? Duh, ini nggak ada angkanya Pak, bagaimana? Angka ketika tidak sebuah koefisien apabila itu tidak dituliskan berarti koefisiennya adalah 1, berarti 2 kali 1 koma B kuadrat min 4AC, atau ini nama lainnya adalah diskriminan, disimbolkan dengan D besar ya. Tapi untuk rumusnya B kuadrat min 4AC. Lalu kita tuliskan berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali A, hanya 1, C-nya yaitu 2 dibagi 4 kali 1. Ini ya. Selanjutnya diperoleh min 3 per 2 kali 1, maka diperoleh min 3 per 2, koma 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2, berarti 3 kuadrat itu adalah 9 dikurangi 4 kali 1, 4 kali 2, 8 per 4 kali 1, 4. Maka diperoleh min 3 per 2, 9 dikurangi 8, 1 per 4. Ini titik puncak dari fungsi kuadrat seperti itu. Jadi caranya adalah dengan menggunakan hitungan seperti itu ya. Anak-anak semua, insyaallah masih bisa dipahami, masih mudah. Kita lanjutkan. Setelah kita belajar mengenai titik puncak, nanti kita akan memperoleh yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu diperoleh dengan menggunakan ini min B per 2A dan menggunakan rumus ini. Lalu untuk yang kedua selain sumbu simetri adalah nilai maksimum. Nilai maksimum aja ya, saya singkat, atau nilai minimum. Nah, untuk nilai maksimum atau nilai minimum ini diperoleh dengan yang satunya. Tadi kita sudah belajar mengenai titik balik. Kalau tadi untuk sumbu simetri ini menggunakan yang nilai absisnya, maka kita nanti untuk nilai maksimum atau minimum kita menggunakan ordinatnya, yaitu titik koordinat yang Y, yaitu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC per 4A, seperti ini. Nah, kita beri contoh langsung. Apabila ada sebuah fungsi kuadrat dari misalkan ya 3x kuadrat ditambah x min 5 seperti ini, berapakah sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimumnya? Sekarang bisa kita hitung. Misalkan ini sumbu simetri ya, maka diperoleh min B per 2, berarti min 1 per 2 kali 3. Seperti ini ya, karena B nya 1 hanya 3, 2 kali A, diperoleh min 1 per 6. Ini ya, 2 kali 3 kan 6. Lalu selanjutnya yang kedua, kita mencari nilai maksimum atau
tersedia B kuadrat min 4AC, berarti B nya itu 1 kuadrat ditambah dikurangi 4 kali A nya 3 kali C nya adalah min 5 seperti ini, per 4 kali A berarti 4 kali 3, maka diperoleh 1 dikurangi 4 kali 3 itu 12 kali min 5 itu adalah 60, ya enggak? Karena ini min kali min berarti plus per 4 kali 3 12, maka diperoleh 61 per 12. Kelihatan enggak? Ya, 61 per 12 untuk yang nilai maksimum atau minimumnya. Lalu untuk yang suhu simetrinya itu adalah min 1 per 6. Seperti ini. Ini lanjutan materi yang tadi. Jadi ada titik balik atau titik puncak, suhu simetri, lalu nilai maksimum atau nilai minimum. Seperti ini. Kalau masih bisa dipahami ya, kita masih menggunakan rumus-rumus. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk meningkat waktu agar kuotanya juga bisa hemat ya. Dan meskipun hemat kuota, tapi ya kita sudah mendapatkan, setiap anak mendapatkan bantuan kuota selama PJJ ya, sebanyak 30 GB untuk Zoom, kemudian Google Meet untuk aplikasi pembelajaran, lalu ada tambahan 5 GB untuk kuota utama. Seperti itu. Jadi silahkan dieksplor, silahkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga bantuan kuota bisa barokah ya dari pemerintah. Bagi yang sudah mengirimkan nomor telepon, nomor HP yang untuk PJJ, tapi yang tidak mengirimkan ya mohon maaf tidak akan mendapatkan, karena kita sudah berusaha untuk meminimalisir. Jadi sudah diberi pemberitahuan informasi sejak dini sehingga semua bisa mendapatkan. Tapi ternyata ya ada 1-2 anak yang belum mendapatkan karena tidak menunjukkan nomor telepon. Oke, selanjutnya seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa fungsi kuadrat itu nanti akan terbentuk sebuah grafik yang berupa parabola ya. Kalau kalian di rumah mempunyai parabola, biasanya bisa digunakan untuk menonton tayangan-tayangan yang tidak ada di free to air, yang ada di TV yang bebas. Jadi semisal kalian punya parabola Mola TV, itu bisa digunakan untuk menonton sepak bola Liga Inggris, kemudian ada Mola Kids, ada yang lain. Kemudian misalkan kalian menggunakan IndiHome, nanti ada UCTV, diberi tambahan parabola di rumah, sehingga nanti bisa digunakan untuk nonton Liga Champions, Liga Italia, Liga Spanyol, dan lain-lain. Nah itu namanya parabola ya anak-anak. Nah bentuk parabola itu seperti apa? Seperti halnya yang ada di rumah kalian itu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Dan yang bentuknya seperti ini kalau dalam pembelajaran matematika, karena nanti ada sifat-sifat tertentu yang menjadikan parabola itu telungkup ke atas dan telungkup ke bawah. Seperti itu ya. Nah sebelum ke sini, sebelum ke gambar, nanti akan saya berikan cara untuk membuat cara membuat bentuk parabola itu seperti apa. Oke, kita simak bersama-sama. Semisal ada sebuah fungsi kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 seperti ini, maka nanti kita bisa membuat parabola itu dengan cara misalnya kita buat dulu x y. Ini dulu ketika kalian membuat grafik untuk persamaan linear gitu ya. Kalau yang selalu memperhatikan bisa ini melanjutkan saja ya. Oke. Di sini apabila kita masukkan x-nya ini adalah min 2, berarti nanti y-nya berapa? Karena fx ini sama halnya dengan y. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, misal ini kita masukkan min 2, nanti hasil dari y-nya berapa? Kita hitung yuk bareng-bareng. Min 2 kita ganti di sini. Jadi min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya. 4 ditambah, ini ya, kita tuliskan di sini.
4 ditambah 3 kali min 2, yaitu min 6 ditambah 2. Seperti itu. Maka diperoleh 4 ditambah min 6 berarti min 2 ditambah 2, hasilnya adalah 0. Maka nilainya adalah 0. Diperoleh XY min 2 dan 0. Lalu kita masukkan yang lain, misalkan min 1. Berarti nanti yang lain juga tidak sama dengan ini. Berarti min 1 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 1 ditambah 3 kali min 1, yaitu min 3. Ya, langsung saya tulis saja, min 3 ditambah 2. 1 ditambah min 3 itu adalah min 2. Ya, kemudian ditambah 2 hasilnya adalah 0. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, apabila kita buat X-nya adalah 0, berarti 0 kuadrat 0 ditambah 3 kali 0, 0 tambah 2, 2. Berarti ini adalah 2. Kemudian yang lain, misalkan 1 dipangkatkan 2, 1 ditambah 3 kali 1, 3 ditambah 2, 2. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Yang lain misalkan 2 pangkat 2, 4 ditambah 3 kali 2, 6. 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12. Dan seterusnya. Kalian lanjutkan. Nah, dari titik-titik ini nanti kita bisa membuat grafiknya seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk membuat grafik parabola ini minimal kalian harus membuat ini ya, ada 5 titik sehingga nanti bisa kita buat. Oke, selanjutnya misalkan ya, ini. Jadi untuk lebih mudahnya kalian siapkan kertas streaming ya, digunakan untuk membuat titik-titik koordinatnya sehingga mudah, tidak usah menggambar pakai garis kemudian diukur satu-satu, tidak usah. Kalian cukup siapkan kertas streaming sehingga nanti bisa untuk membuat parabola. Oke, selanjutnya min 2 0, berarti X-nya min 2 di sini ya, karena sumbu X itu kalau yang negatif di sebelah kiri, min 2 0 berarti di sini. Terus kemudian min 1 0 berarti di sini. Oke, selanjutnya misalkan di sini saya kasih min 4, nanti kira-kira berapa? Misalkan 3 aja ya, biar gak kebanyakan. 3 dipangkat min 3 pangkat 2 9. 3 kali 3 itu min 9 ditambah 2. 9 ditambah min 9, 0 tambah 2, 2. Ini ya. Terus kemudian 0, X-nya 0, Y-nya 2 di sini. Kemudian X-nya min 3, Y-nya 2. X-nya min 3, Y-nya 2. Berarti di sini ya. Selanjutnya X-nya 1, Y-nya 6. X-nya 1, Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Sekarang di sini. Lalu X-nya 2, Y-nya 12. Berarti sekarang di sini. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, ini misalkan ini kita panjangkan, berarti kan seperti ini ya, bersama. Nah, ini membentuk sebuah kurva atau grafik. Di sini berbentuk parabola. Ini adalah titik puncaknya. Nah, coba sekarang kalian bisa kalian cari ya titik puncak dan sumbu simetri serta nilai maksimum atau minimum dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Kira-kira berapa? Oke, itu ya. Jadi cara membuat parabola dengan mudah sehingga kalian bisa mencoba sendiri apabila nanti ada soal-soal yang lain. Coba untuk mengasah kemampuan kalian nanti akan saya beri tugas. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Misalnya ini cukup paham ya, bisa kalian pahami untuk pembelajaran fungsi kuadrat ini sehingga tidak perlu ada pertanyaan lagi. Dan apabila nanti ada pertanyaan, misalkan punya pertanyaan, bisa kalian bubuhkan nanti ketika presensi di dalam kolom pertanyaan sehingga nanti bisa terekap
di dalam rekapan presensi. Jangan lupa sebelum presensi diselesaikan, kalian mengerjakan tugas dulu yang saya berikan, lalu kemudian baru presensi kalian selesaikan. Jangan lupa klik tombol selesai atau submit yang ada di dalam presensi, sehingga kalian bisa selesai dalam pengerjaan dan di situ tidak bisa terekap semuanya. Seperti itu ya anak-anak. Dan sebentar. Oke, insya Allah itu untuk materi ini cukup. Dan apabila nanti ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan, insya Allah akan saya sampaikan di akhir slide ini, di akhir slide ya. Oke, cukup dulu. Assalamualaikum, kembali lagi ya pada saya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fungsi kuadrat yang berupa parabola tadi, bahwa untuk jenis-jenis parabola itu akan dibedakan dari beberapa kondisi, di mana kondisi itu akan membentuk parabola itu yang berbeda-beda. Oke, yang pertama adalah kondisi ketika berdasarkan koefisien dari X pangkat 2. Ya, koefisien X pangkat 2, jika koefisien X pangkat 2 atau A di situ ya positif, karena A lebih besar dari 0, berarti kan positif ya. Ini, maka nanti mempunyai titik balik minimum. Jika A-nya negatif, A kurang dari 0, maka akan grafik terbuka ke bawah. Dan grafik mempunyai titik balik maksimum. Langsung saja kita beri contoh seperti ini. Nah, apabila grafik fungsi itu nilainya positif A-nya, atau koefisien dari X pangkat 2, maka nanti terbuka ke atas, maka mendapatkan titik balik minimum karena di bawah ya. Lalu ketika nanti koefisien dari X pangkat 2 itu adalah negatif, A-nya kurang dari 0, maka nanti akan terbuka ke bawah. Maka otomatis dia mendapatkan nilai maksimum. Bedanya itu. Selanjutnya, kondisi ketika ini nilai A-nya positif, B-nya positif, sama ya. Jadi A dan B itu sama-sama positif. Berarti nanti letaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Ini seperti itu, titik aneh. Lalu ketika A-nya dan B-nya itu berbeda, A-nya positif, B-nya negatif, ya enggak? Atau A-nya negatif, B-nya positif, maka nanti letaknya berada di sebelah kanan. Seperti itu. Terus kemudian dan terbuka ke atas, karena A-nya positif ya, dan ini juga nanti A-nya positif, terbuka ke atas. Dan ini A-nya positif, B-nya positif. B-nya negatif, berbeda ya, karena berbeda, maka nanti berada di sebelah kanan. Dan kemudian apabila nilai B-nya itu 0, ya, hanya terdapat A saja, dan A-nya berbentuk, A-nya itu bernilai positif, maka nanti terbuka ke atas dan berada di tengah-tengah, karena B-nya 0. Tapi kalau berbeda seperti ini tadi, sebelah kanan, tapi kalau sama dengan yang A, maka nanti sebelah kiri. Lalu selanjutnya, apabila berbeda dan A-nya negatif, B-nya positif, terbuka ke bawah, gitu kan, dan di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Dan apabila A-nya negatif, B-nya negatif, maka nanti berakibat di sebelah kiri, ya enggak? Karena sama, A dan B-nya sama, bernilai negatif semua. Dan ketika A itu bernilai negatif, maka nanti terbuka ke bawah. Pinter sekali. Seperti itu anak-anak ya. Setelah bisa dipahami. Ini kalau kalian masih belum paham, nanti bisa diulang-ulang lagi, karena video ini bisa diulang-ulang. Dan kemudian berdasarkan konstanta, ya enggak? Apabila konstanta itu positif, C lebih besar dari 0, maka nanti grafiknya akan memotong sumbu Y yang positif.
sumbu Y positif di mana? Betul, berada di sebelah atas ya. Sebelah atas itu Y-nya positif. Kalau Y, kita berbicara mengenai sumbu Y, itu daerahnya itu di atas dan bawah. Tapi kalau kita berbicara mengenai sumbu X, itu berarti daerahnya ada di sebelah kiri dan kanan. Ya, karena di dalam bidang kartesius itu ada 4 daerah. Oke, selanjutnya ketika C-nya 0, maka nanti berada atau memotong titik pangkal koordinat yang berada di titik 0 itu ya, titik O, yang berada di titik 0, Y0, X0. Lalu ketika C-nya negatif atau C kurang dari 0, grafiknya memotong sumbu Y negatif. Seperti ini aja lah gambarannya. Itu ya. Ini ketika C-nya positif, nanti memotong di sebelah atas, ya enggak? Ketika C-nya negatif, nanti memotong sumbu Y yang sebelah bawah. Ketika C-nya sama dengan 0, maka nanti memotong di tengah-tengah sumbu Y, ya. Seperti ini. Jadi tidak memotong di atas maupun di bawah. Gitu anak-anak. Itu kondisi yang kedua dan ketiga ya. Dan ini yang kondisi yang keempat, apabila berdasarkan diskriminan. Diskriminan itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, B kuadrat min 4AC. Ya. Apabila diskriminan itu positif, maka nanti memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Ya. Apabila D-nya sama dengan 0, maka nanti grafiknya berada di 1 titik, memotong sumbu X di 1 titik. Dan apabila D-nya itu negatif, grafik tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Ya, seperti ini gambarannya. Bisa dipahami ya? Ketika D-nya positif, maka memotong sumbu X di 2 titik. Ya. Apabila D-nya sama dengan 0, maka nanti memotong 1 titik saja. Yang sama ya Pak, pastinya. Ketika D-nya negatif, maka nanti tidak akan memotong sumbu X. Seperti itu. Lalu berdasarkan koefisien X pangkat 2 dan diskriminan, apabila koefisien X pangkat 2 itu berarti A ya, A-nya positif, D-nya negatif, grafik terbuka ke atas karena A-nya positif. Dan tidak memotong sumbu X. Grafik semacam ini disebut grafik definit positif. Ya. Lalu selanjutnya, jika A-nya negatif dan D-nya negatif, grafik terbuka ke bawah dan tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Grafik semacam ini disebut grafik definit negatif. Seperti ini gambarannya. Definit tadi ya, definit itu artinya tidak memotong sumbu X. Nah, seperti itu. Insya Allah itu untuk gambaran mengenai fungsi kuadrat. Jadi materinya hanya sampai sini saja. Silahkan nanti diberi ulasan di dalam presensi nanti ya. Silahkan. Dan apabila nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan tanyakan di dalam kolom komentar. Dan siap-siap saja untuk kelas 9 nanti kalian akan melaksanakan PAS pada bulan November. Dan kalian sebaiknya segera saja apabila yang belum mendapatkan belum membuat video belum menonton video atau belum mengisi presensi, silakan segera saja. Yang belum mengumpulkan tugas silakan segera saja, saya buka selebar-lebarnya sampai nanti PAS dilaksanakan. Tapi apabila kalian menyepelekan, konsekuensinya seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, nilai tidak akan keluar di dalam rapor. Karena ketika kalian belajar saat ini, PJJ ini, ya intinya kalian harus rajin, sehingga kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Karena jangan sampai kalian putus sekolah, jangan sampai kalian menyerah meskipun di masa pandemi seperti ini ya. Jadi silahkan dilaksanakan dengan baik, dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan kalian belajar. Karena di luar sana kalian bisa melihat banyak sekali anak-anak atau teman-teman kalian yang di situ terlantar ya.
masih banyak teman-teman kalian di luar sana itu ingin belajar, tapi tidak punya biaya, tidak punya fasilitas, tidak punya sarprasnya, sehingga terkendala itu semua terbentur, tidak bisa melaksanakan pembelajaran. Maka dari itu, kalian harus syukur dengan betul-betul mencari jalannya syukur, ya, karena kalian di sini bisa bersekolah dengan baik, ya, mendapatkan ilmu dunia maupun ilmu akhiratnya, bisa mendapatkan arti makna Quran dan hadis yang lengkap berdasarkan keterangannya juga lengkap juga, ya, itu dipahami dengan betul-betul, sehingga cita-cita dari Bapak Ibu kalian bisa sukses semuanya, ya, mencapai titik sukses, yaitu kalian akan menjadi anak yang alim, paham, berakhlakul karimah, berbudi luhur, dan mandiri. Serta di situ memiliki 6 tabiat luhur, sifat-sifat yang baik, yaitu jujur, ya, kemudian amanah, rukun, kompak, kerjasama yang baik, dan sederhana. Itu adalah cita-cita dari Bapak Ibu kalian yang ingin diwujudkan. Kalian bisa mewujudkan itu, sehingga itu bisa menjadi salah satu cara untuk membahagiakan Bapak Ibu kalian. Nah, salah satu balasan yang baik seperti itu. Silahkan, seperti itu, nggih. Mungkin cukup untuk saya hari ini. Pembelajaran kita akhiri pada sesi saat ini. Apabila Bapak ada banyak sekali kesalahan yang mungkin disengaja maupun tidak disengaja, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila kalian di situ kok punya salah dengan saya bisa bersedia untuk memintakan ampun pada Allah, sehingga dosa-dosa kita terhapus semuanya, sehingga tidak ada kendala ketika nanti kita akan masuk surga dan terhindar dari api neraka. Jazakumullah khairan. Apabila di situ kalian sudah menyimak sampai akhir video, saya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa tugasnya nanti akan saya susulkan, ya, di situ.